Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Seputar info teraktual dan menarik kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Muhammad Nafal Hamam dan rekan saya Rosliana Sianingrum yang akan membawakan berita yang terbaru dan terpercaya. Pemirsa, seni dan budaya tak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan kita. Kali ini kita akan terbang ke dataran tinggi di Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, di mana terdapat sebuah alat musik yang dulunya digunakan untuk mengembala bebek, namun kini menjadi warisan budaya tak benda. Kali ini kita akan menyaksikan keunikan dari bundengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Erasma Fagan Nautika Wibowo. Di sini saya sedang berada di Arpusda, Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengulik lebih dalam tentang alat musik khas Wonosobo, yaitu alat musik bundengan. Baik, langsung saja kita telusuri lebih dalam. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Mulyani. Baik Bu, selamat sore. Selamat sore. Saat ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Siap. Jadi apa sih yang membuat alat musik bundengan itu berbeda dengan alat musik yang lainnya atau ciri khasnya gitu? Baik, alat musik bundengan mengapa berbeda dengan alat musik yang lain? Mungkin dari bentuknya satu yang unik, yang dimana bundengan itu awalnya adalah kuangan. Kuangan itu penutup kepala bagi para petani tempo dulu, untuk apa ya, penutup kepala pengganti payung saat itu. Jadi kemudian oleh beberapa petani atau beberapa penggembala itik itu dipasanglah senar. Awalnya itu senarnya itu memakai ijuk lalu dimainkan. Itu alat musik sejarahnya seperti itu. Ada di beberapa daerah di Wonosobo, tidak hanya di daerah tertentu, tetapi dulu tersebar di mana-mana. Antara lain sebagai bukti kenapa ini tersebar di mana-mana, itu ada bundengan yang di Museum Monas University, itu ada kuangan yang dibawa oleh Margaret Kartomi tahun 1972. Jadi mengapa unik? Karena satu dari bentuk, yang kedua dari nada yang dihasilkan itu imitasi dari bende dan kendang yang ada di Wonosobo. Gitu. Baik, kalau biasanya bundengan itu dipakai di acara tertentu atau gimana Bu? Awalnya bundengan itu hanya untuk menghibur diri sendiri, para penggembala itik, khususnya ketika mereka itiknya makan sisa-sisa hasil panen, mereka bersenandung gitu, untuk menghibur diri sendiri. Namun atas jasa beliau Pak Barnawi, itu orang Abean yang mengenalkan bundengan karena beliau itu pengendang tari tradisional, yaitu tari topeng lengger, maka beliau mengaransemen atau memulai bahwa bundengan untuk mengiringi tari topeng lengger. Ya, setelah beliau almarhum kemudian diteruskan oleh adiknya. Nah, perkembangannya itu kira-kira seperti itu. Sekarang ini alhamdulillah bundengan itu sudah beralih fungsi sebagai alat pertunjukan seni, sebagai seni pertunjukan di Wonosobo. Ada yang memang hanya memainkan bundengan itu sendiri untuk mengiringi lagu-lagu tertentu di acara-acara tertentu. Dan sekarang sudah ada juga yang di hotel, contoh di salah satu hotel di Wonosobo itu mengadakan pertunjukan setiap Sabtu Minggu, itu ada pertunjukan bundengan. Kemudian kemarin waktu Hari Santri ada semacam launching bahwa rencananya bundengan itu akan masuk ke pesantren. Jadi untuk mengiringi nazom, dan itu akan dilaksanakan mungkin di tahun 2026. Ini suatu keberhasilan dari
perkembangan Bundengan begitu. Jadi sudah sampai merambah ke religius gitu. Kalau boleh tahu, kalau memainkan alat gundengan itu seperti apa, Bu? Memainkan alat musik gundengan sebenarnya lebih simpel. Itu ada dua tangan dipakai. Yang kiri biasanya untuk kendang, untuk tak tunggang, kemudian yang kanan sebagai imitasi bende, tong ting tong tung tong ting tong denentang gitu ya. Jadi dihitung dari bawah, ciro lupan, ciro cilu ciro ci pataro, yang kiri tak tung menyesuaikan gitu. Itu jumlah senarnya ada berapa, Bu? Jumlah senar itu pada dasarnya 4 atau 5, tetapi sekarang sudah ada perkembangan. Seperti kemarin saya mengadakan orkestra Bundengan, itu senarnya bisa berjumlah 13 gitu. Jadi 13, kita mau selindro atau pelok itu sudah tersedia gitu. Terus kalau membuat alat gundengan itu dibuat dengan apa dan bagaimana cara membuatnya? Bundengan itu sendiri dibuat dari beberapa bahan, yaitu slumpreng, ijuk, bambu, kemudian senar, bandulan, dan bilah bambu. Jadi pergerakannya, prosesnya itu bambu dianyam, saling terkait, lalu ditutup, bisa slumpreng, bisa hati bambu, lalu diteruskan, kemudian di sebelah atas itu memakai ijuk, lalu ke atas juga memakai ijuk, baru senar-senarnya itu di dalam ruangan itu, dan yang kiri untuk bilah bambunya untuk kendang. Terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan dari kami, dan terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih juga sudah berkenan untuk mengenal Bundengan ya, karena memang anak muda sekarang diharapkan untuk berpartisipasi aktif, ikut mengenalkan alat musik Bundengan ini kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian wawancara saya bersama Ibu Mulyani selaku pegiat seni di Wonosobo. Terima kasih telah menyaksikan liputan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika Anda berwisata ke Wonosobo, selain menikmati keindahan Dieng dan mencicipi mie amplop, ada satu lagi kuliner yang wajib Anda coba, yakni mie ayam bakso Pak Jon. Kedai ini telah menjadi saksi sejarah kuliner lokal selama puluhan tahun dan dikenal dengan cita rasa mie ayam bakso yang khas. Dan kini kami telah terhubung dengan reporter kami yang telah berada di lokasi. Halo pemirsa, selamat sore. Dengan saya Zahra. Kali ini saya sedang berada di warung mie ayam bakso milik Pak Jon yang berada di depan SD Negeri 1 Krasak Mojo Tengah Wonosobo. Warung ini sudah berdiri sejak lama dan menjadi makanan favorit di masyarakat sekitar, terutama bagi anak kos dan santri di daerah sini. Selain rasanya yang lezat, kuliner ini juga memiliki harga yang sangat terjangkau di semua kalangan masyarakat. Yuk kita cari tahu lebih dalam informasi dari warung mie ayam Pak Jon ini. Sebelum kita mencari pendapat dari para pelanggan, kita simak lebih dulu penjelasan dari pemilik warung ini. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sujono. Oke, Bapak, apa yang menjadi inspirasi Bapak untuk membuka usaha mie ayam bakso ini? Untuk inspirasi saya untuk buka mie ayam bakso ini yang jelas untuk nafkah keluarga ya, untuk terutama itu, dan yang jelas kondisi saya kan sudah tua, kalau di jalan lah itu lebih cari uang yang enak itu di rumah gitu. Gitu. Terus siapa yang membantu Bapak untuk membuka usaha dan menjalankan usaha kuliner ini? Itu kalau membantu istri dan anak saya. Baik. Kapan Bapak membuka usaha kuliner mie ayam ini?
Untuk saya mulai buka 2002 kalau tidak salah ya, 2002. Dan di mana Bapak mempromosikan kuliner Bapak ini? Kalau promosinya enggak mempromosikan ya, karena ini kan jelasnya untuk lokasi kan banyak anak kos, banyak anak sekolah, cepat sekolahan, jadi enggak promosi. Intinya pelanggan saya ya itulah anak-anak sekolah mayoritas. Mengapa Bapak memilih menu mie ayam dan bakso daripada jenis makanan yang lainnya? Kalau saya karena ada punya saudara sih, untuk saudara saya untuk bekerja di bidang usaha mie ayam bakso, jadi untuk saya mengikuti jejak keluarga saya. Oh, kalau begitu bagaimana sih Bapak menjaga cita rasa dari mie ayam dan bakso biar pelanggan tuh makin banyak kesini? Kalau menjaga itu kan yang jelas harus maksimal ya, harus maksimal itu untuk menjaga bakso dan mie ayam itu harusnya agar pelanggan itu tidak bosan untuk makan di tempat saya. Oke, terima kasih Bapak. Saat ini saya sudah bersama pelanggan di warung Pak John. Mari kita tanyakan tentang pendapat mereka di mie ayam warung Pak John ini. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Dengan siapa di sini? Saya Rifki. Saya Indra. Apa alasan Anda makan makanan di warung Pak John ini? Selain harganya yang murah, di sini juga enak dan dekat dengan wilayah sekolah kami. Siapa yang biasanya Anda ajak untuk makan di warung ini? Sering-sering saya dengan teman saya, kadang-kadang juga saya sendiri. Kapan biasanya Anda datang ke warung ini? Biasanya sih sepulang sekolah. Di mana letak kelezatan mie ayam dan bakso di warung Pak John? Gurih, kan rasanya kan gurih. Terus ayamnya juga banyak, sayurnya juga banyak. Terus untuk porsi yang terjangkau ini banyak banget. Oke, terima kasih. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar pendapat dari beberapa pelanggan, mari kita tanyakan tanggapan dari pelanggan lain. Halo Kak, selamat siang. Dengan siapa di sini? Saya Hilda. Mengapa Anda memilih tempat ini untuk makan? Saya memilih tempat ini karena harganya terjangkau, rasanya lezat, juga tempatnya yang nyaman. Bagaimana menurut Anda pelayanan yang ada di warung Pak John ini? Menurut saya pelayanan di warung ini sangat baik, ramah, juga makanannya cepat disajikan. Oke Kak, terima kasih. Dari cerita pemilik dan para pelanggan di sini menunjukkan bahwa makanan ini benar-benar layak dicoba. Jadi bagi Anda yang ingin mencari tempat makan dengan cita rasa yang sangat istimewa dan harga yang terjangkau, tempat ini dapat menjadi pilihan Anda. Sekian, saya Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah berada di lokasi wawancara tadi. Menutup acara berita pada siang hari ini, ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya dengan saya Muhammad Nafal Hamam dan rekan saya Rasliana Staningrum pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.